Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan bahas preview ya, pertandingan Champions League melawan Shakhtar Donetsk yang akan berlangsung nanti malam, dini hari besok ya. eh, Jam berapa ya? Jam 2 pagi ya. Jadi tanggal 23 Oktober jam 2 pagi gitu ya. Pertandingan akan berlangsung di Emirates Stadium ya. Ya, dan ini pertandingan ya Champions League. Menurut saya semua pertandingan Champions League ini sangat penting untuk kita bisa meraih kemenangan, karena dengan format liga ini poin akan menjadi sangat penting gitu ya. Berbeda dengan sistem format apa namanya, grup yang terjadi musim lalu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, perkenalkan buat yang baru hadir di sini. Channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita langsung masuk ya ke pembahasan kita. Kita mulai dulu dengan berita cedera ya. Ya, jadi ini berdasarkan apa namanya, dari konferensi pers Mikel Arteta ya, sebelum ini pra pertandingan Shakhtar ya. Ini teman-teman kalau mau baca lebih detail bisa ke arsenal.com ya. Oke, pertama kita untuk ya, ini kita untuk langsung ke berita cedera aja ya. Ini untuk Odegaard dan Saka sudah dekat, dan keduanya ada kemajuan dengan sangat baik. Martin masih tidak fit. Untuk Bukayo, kita lihat bagaimana perasaan dia hari ini pada saat sesi latihan, dan ya kita akan lihat setelah itu. Oke, untuk yang lainnya sepertinya sih tidak ada. Oh, bentar, ini Timber ya. Sudah ada lagi nggak sih sebelum Timber? Oke, ini untuk Timber. I think saya rasa dia akan sangat dekat. Jelas kami harus melihat dulu bagaimana dia mengatasi cederanya ya, maksudnya mengatasi cederanya dalam latihan dengan seluruh grup, karena dia belum melakukan itu ya. But he will, tapi dia akan melakukannya sebentar lagi, saya harap. Oke, jadi Timber kayaknya juga masih meragukan ya. Eh, untuk masalahnya Timber ini ditanya masalahnya apa, jawaban dari Arteta ini adalah ada cedera otot ya. Lalu apakah ada pertimbangan untuk melakukan start untuk Nwaneri? Saya rasa mengidentifikasi saat dan mengetahui di mana dia berada, di mana tim berada, dan di dan di mana momen yang optimal untuk menurunkan pemain seperti dia itu menjadi satu konteks. Dia sudah melakukan banyak hal dalam jangka waktu yang sangat pendek. Jadi mari kita ambil langkah satu demi satu, dan memastikan bahwa langkah-langkah tersebut adalah langkah yang konsisten dan dapat membiarkan dia berkembang dalam cara dan bentuk yang kita inginkan bagi tim. Nah, ini ya. Kalau buat saya ini ya, sekali lagi ini pemain muda ya. Ini yang mungkin para fans Arsenal masih kurang paham, dan ini menurut saya harus terus diingatkan. Ethan Nwaneri ini masih umur 17 tahun. Badan dia secara perkembangan ini belum sempurna gitu ya. Jadi untuk pertandingan sepak bola profesional semacam ini yang menguji kekuatan tubuh ini benar-benar sampai pada ujungnya gitu ya. Jadi ini nggak semudah itu kita bisa melakukan starter Ethan Nwaneri. Salah-salah kita justru bisa menghancurkan karir dia. Ya tadi saya suka kasih contoh itu kan adalah untuk Kobbie Mainoo dan Leny Yoro ya di Manchester United, yang
ya masih umurnya 19, sudah lebih tua, tapi sekali lagi umur mereka belum sempurna pertumbuhannya ya. Ini jadi kalau cedera akan cedera jangka panjang. Kita bisa lihat tadi kan itu yang saya kasih contoh Kobbie Mainoo dan Leny Yoro di Manchester United, dan itu yang harus kita menjadikan contoh. Nggak bisa buru-buru kita menurunkan pemain muda gitu ya. On how our midfield perform, oke, ini untuk Zinchenko, lalu Wilshere, apalagi ya. Oke, jadi itu ya untuk apa namanya, untuk para pemain kita ya yang bisa diturunkan dan yang bermasalah. Jadi kayaknya untuk Odegaard, Saka dan Timber ini masih besok tidak bisa diturunkan. Ya, jadi dengan demikian ya kita bisa lihat lah ya untuk formasi. Sebentar, ini saya geser dulu. Oke ya. Jadi ini untuk perkiraan formasi ya. Oke ya, ini kita ngomong untuk perkiraan formasi. Oke. eh Saka ini untuk kemarin ya kita lihat adalah Sterling di kanan, Havertz, lalu Trossard. Di sini ternyata kemarin ini bukan Nwaneri ya, ini ternyata diturunkan adalah Thomas Partey. Mana Partey? Ya ini ya. Jadi kemarin ternyata seperti ini di sebelah sini bukan Miles Lewis Kelly ya. Kemarin itu diturunkan Calafiori di sini ya. Oke ya. eh untuk saya untuk besok ini ya, ini kemungkinan backline kita masih tetap sama ya. Calafiori, Gabriel, Saliba dan Ben White ya tadi sekali lagi karena Timber. Oh ya, saya juga lupa tadi ya, itu karena kan untuk pertimbangan Arteta kan adalah Saka dan Timber itu melihat bagaimana permainan mereka di latihan ya. Ada laporan juga ini setelah itu bahwa Saka dan Timber itu tidak tampak dalam sesi latihan sebelum pertandingan Shakhtar ya. Jadi kemungkinan besar sepertinya Timber dan Saka ini tidak akan turun. Jadi ya kita harus lihat ya ini. eh yang pertama menurut saya ini adalah untuk posisi di belakang lah ya. Ini posisi belakang ya, tadi sekali lagi saya bilang ini tidak akan berubah. Menurut saya ini masih akan tetap Calafiori, Gabriel, Saliba dan Ben White. Nah, ini di tengah yang menurut saya kita harus melakukan perubahan. Karena kemarin ini dengan Rice, Merino dan Partey ini nggak jalan ya. Kalau dari saya di sini kita biarkan Merino ada di kiri. Lalu di tengah sini menurut saya kayaknya lebih cocok ini kita turunkan adalah Jorginho. Mana ya? Jorginho. Nah, menurut saya kita mainnya 4-2-3-1 dengan Declan Rice dan Jorginho ya. Merino di sini. Nah, ini Trossard. Ya, ini menurut saya kemarin Trossard permainannya jelek banget ya. Ini menurut saya kita kembali ke Martinelli besok. Ya besok lah, besok dini hari ya. Ini Havertz di tengah. Sterling, saya agak bingung ya. Ini apakah kita akan turunkan Sterling atau Jesus? Tapi kayaknya kemungkinan besar kita akan tetap biarkan Sterling dulu di sini di kanan ya. Ya itu bisa bisa jadi juga sih kalau mau kita turunkan Gabriel Jesus di sini. Cuman kalau menurut saya kemarin permainan Sterling yang nggak jelek-jelek amat. Bisa lah ini antara Sterling atau Jesus ya di sayap kanan ini. Salah satu lah ini gitu. Nah, ini menurut saya kenapa saya lebih memilih Jorginho sebagai starter dibanding Thomas Partey. Kita perlu ada yang mengatur ritme pertandingan gitu ya. Dan menurut saya Jorginho ini ya yang bisa mengatur ritme pertandingan dengan absennya Odegaard dan Saka. Jadi menurut saya
ini di midfield lebih baik sepertinya kita turunkan Jorginho dan walaupun dengan kita pakai Jorginho ya, jadinya kita akan lebih bertahan di tengah ya. Tapi menurut saya ini cukuplah, memadai lah karena tanpa adanya Odegaard dan Saka kita perlu ada yang bisa mengatur ritme pertandingan. Dari kemarin itu Saka yang mengatur ritme pertandingan dalam absennya Odegaard gitu, dan ya dengan cederanya Saka menurut saya satu-satunya pemain saat ini yang bisa kita gunakan adalah Jorginho. Nwaneri bisa, tapi sekali lagi saya melihat itu nggak boleh terlalu Nwaneri ini nggak boleh terlalu sering dimainkan ya. Jadi ya harus dipilih memang pertandingannya, dan menurut saya ini kalau untuk di Champions League ini kita nggak bisa, menurut saya nggak bisa lah kita turunkan Nwaneri sebagai starter ya. Terlalu rentan kalau menurut saya. Jadi menurut saya kita pakai Jorginho di sini sebagai pengatur ritme pertandingan gitu ya. Ini jadi menurut saya ini komposisi terbaik kita ya. Ini ya untuk saat ini ya 4-2-3-1 dengan Declan Rice dan Jorginho sebagai jangkar di tengah. Menurut saya ini yang bisa kita lakukan ya. Dengan di sini Merino ya bisa tukar-tukaran lah ini antara Merino atau Declan Rice yang turun ya di sini. Di posisi depan ini bisa tukar-tukaran, tapi menurut saya mungkin kayaknya Rice lebih pas di sini ya. Merino di tengah sinilah ya. Ya ini kalau menurut saya, atau kalau pengen lebih menyerang bisa juga ini Merino kita simpan, Havertz yang turun di agak mundur di sini. eh Sorry ini tadi ya kurang mundur ya. Lalu Gabriel Jesus yang di depan, tapi ini Jesus ini lagi kurang bagus ya. Atau Sterling yang di sini yang jadi ujung tombak ya. Lalu Jesus yang di sebelah kanan ini kalau menurut saya kalau kita ingin bermain lebih menyerang. Ya, mungkin kalau kita ingin bermain lebih menyerang ini yang bisa kita lakukan ya. Tuker Merino dengan Havertz, lalu Sterling yang di depan, Jesus di sayap kanan gitu ya. Ini menurut saya sih mungkin opsi kedua ya kalau untuk eh, dengan pemain yang tersedia saat ini dengan cedera-cedera yang ada gitu ya. Ya itu sih teman-teman, ya kita untuk berita cedera sama ya perkiraan kita ya untuk nanti pemain yang bisa diturunkan. Kalau teman-teman sorry salah klik. Kalau teman-teman punya pendapat tentang siapa yang kira-kira akan diturunkan, formasi yang menurut teman-teman cocok untuk nanti malam melawan Shakhtar Donetsk ya, nanti malam besok pagi. Boleh tulis di kolom komentar ya pendapat teman-teman tentang siapa yang kira-kira akan diturunkan oleh Arteta besok pagi. Ya itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.